Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 9. Saya berharap saudara-saudara dapat membacanya secara keseluruhan di rumah masing-masing. Dan saat ini saya membantu saudara dengan membacakan ulang di ayat 12 sampai 26. Demikian sabda Allah Yeremia 9 ayat 12 sampai 26. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikianlah sabdanya. Saudara-saudara, masih ingatkan kita bagaimana Tuhan Allah menggambarkan tentang umatnya? Iya saudara, Tuhan sendiri menyebut umatnya sebagai biji matanya. Penggambaran yang sangat luar biasa dijelaskan oleh Zakaria 2 ayat 8b. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tuhan Allah begitu menyayangi umatnya, begitu mencintai umatnya sehingga digambarkan seperti biji matanya. Tetapi sekarang ketika kita membaca firman dalam Yeremia 9 ini, mengapa justru Tuhan Allah menghukum umatnya? Apakah dengan menghukum umatnya sama artinya Allah membenci umatnya? Adakah alasan yang begitu penting sehingga Allah harus menghukum umatnya? Saudara-saudara, yang pertama-tama yang harus kita tahu adalah mengapa kok Tuhan Allah menghukum umatnya? Tujuan Tuhan Allah mendisiplin umatnya dengan penghukuman adalah supaya umat kembali kepada Allah, mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, dan kepercayaan yang benar akan Allah itu ditunjukkan dengan menaati firman-Nya, berarti hidup menurut kemauan Allah. Itulah maksud Tuhan Allah mendisiplin umatnya. Percaya kepada Allah itu harus totalitas, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Yeremia 9 ayat 7 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam.
Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Nah saudara, persoalan umat di zaman Nabi Yeremia ini adalah mengaku percaya, tapi setengah-setengah, tidak totalitas. Memang masih beribadah di bait Allah, masih membawa korban persembahan, tetapi hatinya mendua, hatinya bercabang. Begini kata Tuhan mengenai umatnya yang bercabang hati itu. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Tentunya kita bertanya-tanya saudara, mengapa bisa sedemikian jauh jatuhnya umat Allah ini? Ternyata rahasia kejatuhan itu sudah dicatat di ayat 6 yang berkata begini, penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu, mereka enggan mengenal Tuhan. Saya garis bawahi ya saudara, mereka enggan mengenal Tuhan. Mereka ini siapa? Orang-orang jauh kah? Orang-orang penyembah berhala kah? Bukan loh saudara, mereka ini umat Allah. Mereka punya hukum Taurat, bahkan mereka hafal sejak usia anak-anak tentang hukum Taurat. Minimal usia 12 tahun semua anak-anak bangsa Israel telah khatam, telah menyelesaikan belajar seluruh kitab Taurat, hukum Taurat. Pertanyaannya lagi, tetapi mengapa kok dikatakan mereka enggan mengenal Tuhan? Maka mari kita kembali pada tujuan pendisiplinan Allah yang ditetapkan bagi umatnya. Karena umat itu hanya setengah hati untuk Allah, setengah hati untuk Baal. Lalu tanya lagi, untuk apa setengah hati untuk Baal? Ternyata untuk keterjaminan hidup, baik soal kemakmuran maupun keamanan. Jadi ternyata setengah hati itu karena motif ekonomi dan motif sosial politik, yaitu keamanan pada zaman itu. Cara ini lebih mudah dipahami oleh umat daripada memahami jalannya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan mengikut Tuhan Allah itu persoalan yang sangat krusial dan bisa saja terjadi pada diri kita atau gereja kita. Sepertinya kalau biasa kita pakai kata perasaanku sudah ngikut Tuhan dengan totalitas, perasaanku sepertinya. Tapi kenyataan hidup membuktikan kita belum sungguh-sungguh ngikut Dia. Kesulitan hidup merupakan alat uji yang efektif. Apakah kita mengenal Tuhan kita dan mengikut Dia dengan sepenuh hati atau tidak? Kiranya Tuhan mengampuni kita, memulihkan kita, agar kita benar-benar mengikut Dia dengan sepenuh hati dan terus mau belajar mengenal Dia Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Angga Saputra. Kiranya Allah menolongmu untuk terus-menerus mengikut Dia dengan sepenuh hati. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan menjelaskan betapa ternyata kami belum benar-benar mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, belum totalitas, separuh-separuh. Kami mengaku percaya, tapi hati kami tetap berpaut pada manusia-manusia yang kami pandang kuat dan mampu. Oh Tuhan, ampuni. Tolonglah kami untuk memiliki iman yang murni kepadamu, yang percaya kepadamu dengan segenap hati. Mendoakan untuk Angga Saputra yang berulang tahun hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati dengan hatimu, supaya ia mengenalmu dan mengikutmu dengan sepenuh hati. Berkati keluarganya, anak dan istrinya. Kami berdoa untuk pasca keluarga hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu memohon supaya jangan ada seorang pun yang menganggap remeh dan tidak penting pasca keluarga. Karena rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga akan membangun gereja itu kuat. Tolonglah ya Tuhan, dan berdoa untuk kebaktian pasca besok dan seluruh tim pelayanan. Tuhan, berikan hatimu supaya kami menyadari benar bahwa semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu, kami mau lakukan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.